Di antara keberkahan dari Al-Quran, tidak hanya orangnya saja yang dimuliakan, tetapi juga kedua orang tuanya dari anak yang belajar Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Hakim, Abu Dawud, dan juga yang lain. Tentu di sini ada perbedaan lafadz, namun inti dan maksudnya tidak jauh berbeda. Man qara'al Qur'an wa ta'allama wa 'amila bih ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajam min nur da'uhu mislu da'is samsi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan isi kandungannya, maka kelak di akhirat nanti diberikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Jadi nanti orang tuanya itu akan dipanggil oleh Allah. Mana orang tua yang bisa memberikan, menata, mendidik anak-anaknya, membaca, mempelajari, menghafalkan, mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran. Masya Allah. Kemudian nanti anaknya akan datang dengan membawa mahkota dan dipakaikan di kepala kedua orang tuanya dengan rasa yang bergembira. Tidak sampai di situ, wa yuksa walidah hullataini la taquma lahumad dunya. Kemudian kedua orang tuanya diberikan pakaian yang sangat indah. Jika dibandingkan dengan dunia dan seisinya, maka tidak akan ada artinya dunia dan seisinya itu. Fayaqulan bima kusina hada, sebab apa kami diberikan pakaian kemuliaan ini? Fayuqal bi akhdhi waladikumal Qur'an, karena anakmu yang telah mengambil dari bagian Al-Quran. Orang tuanya belum tentu hafal Al-Quran, namun kedua orang tuanya mau berinvestasi terhadap anaknya. Bapaknya boleh tidak hafal Al-Quran, tapi anak saya mesti hafal Al-Quran. Ibunya nggak tahu hadis, anak saya mesti tahu hadis. Maka orang tua yang seperti inilah yang nanti akan memiliki nilai kebanggaan saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dengar Muhammad bin Ismail atau Abu Abdullah, atau yang kita kenal sebagai Al-Imam Al-Bukhari, yang lahir pada tahun 194 Hijriah. Itu ibunya single parent, saudara. Dan Imam Bukhari di masa kecilnya sudah ditinggal meninggal oleh ayahandanya. Kemudian ujian ibunya itu sangatlah berat, di mana telah dikisahkan bahwa Muhammad bin Ismail di masa kecilnya itu tidak bisa melihat, matanya buta. Dengan keadaan seperti itu menjadikan ibunya berat, menjadikan ibunya susah. Kemudian ibunya sangat mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah bagaimana caranya agar Allah mengembalikan penglihatan putranya. Hingga di suatu ketika ibunya Imam Bukhari itu bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai ibu, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu." Kemudian ibunya terbangun dan melihat putranya Imam Bukhari, ternyata betul Allah telah mengembalikan, menyembuhkan penglihatan putranya. Kalau Imam Bukhari jadi ulama besar dan jadi hebat, bahkan dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya dalam ilmu hadis, terdengar namanya hingga hari ini semua tidak lepas dari jasa ibundanya, tidak lepas dari kesolehan orang tuanya. Jadi Anda bayangkan, kalau dulu orang tua yang fasilitasnya sangat terbatas bisa membentuk anaknya menjadi luar biasa, maka bagaimana dengan Anda yang diberikan fasilitasnya, di rumahnya cukup, segalanya ada? Apakah itu semua belum cukup untuk mendekatkan diri kita, anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?